Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, kapanpun Anda menonton video ini. Pada kesempatan video kali ini, kami akan menyampaikan materi mengenai tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Rizka, Chandra Lestari, Dini Nur Rahmawati, Denis Arista, Anik Aura Inamiah, dan saya sendiri, Diandra Istaja Rahman. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian mempunyai buku paket pegangan masing-masing. Buku paketnya Agama Islam kelas 10. Kalian dapat menggunakan buku fisik maupun digital yang dapat ditemukan di Play Store, App Store, atau di internet. Tetapi jika kalian malas untuk mencarinya, kalian dapat mengklik link di deskripsi video ini untuk mendapatkan buku digitalnya. Ya, saya anggap kalian sudah memiliki pegangan bukunya, maka pembelajaran akan saya segera mulai. Kalian sadar nggak kalau perilaku seseorang itu cerminan dari akidahnya? Kalau akidahnya bagus, sikapnya juga bakal baik dan lurus. Tapi kalau akidahnya buruk, perilakunya juga buruk dan gak karuan. Makanya penting sekali untuk menanamkan akidah dan keimanan sejak dini. Karena tanpa itu seseorang gak bisa menjalankan nilai-nilai Islam dengan baik. Dari awal dakwahnya, Nabi Muhammad SAW selalu menekankan bahwa akidah adalah pondasi utama dalam Islam. Dengan akidah yang kuat, seseorang bakal punya sikap positif, pemberani dan toleran terhadap sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 24-25. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik? Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Ayat ini mengibaratkan iman sebagai pohon yang kuat yang terus menghasilkan kebaikan. Iman sendiri itu terdiri dalam 77 cabang. Di antaranya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sekarang, kita akan berfokus salah satunya, yakni tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tawakal? Tawakal berarti menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berikhtikar atau berusaha semaksimal mungkin. Jadi, jika dihadapi suatu masalah dan kita menghadapi masalah tersebut secara maksimal, namun hasilnya buruk, maka seseorang yang bertawakal akan menyerahkan masalah tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini karena sebagai manusia kita memiliki keterbatasan dalam mengendalikan hasil dari setiap usaha yang kita lakukan. Ada banyak faktor di luar kendali kita, dan hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Dengan bertawakal, kita menunjukkan kepercayaan penuh kepada kebijaksanaan dan rencananya. Selain itu, sikap tawakal juga memberikan ketenangan batin, karena kita tidak terbebani oleh kecemasan berlebihan terhadap hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Dikisahkan ada sahabat Nabi Muhammad SAW datang menemui beliau tanpa terlebih dahulu mengikat untanya. Saat ditanya oleh beliau, sahabat tersebut menjawab, "Aku tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian Nabi Muhammad SAW meluruskan kesalahan sahabatnya dalam memahami makna tawakal tersebut dengan bersabda, "Ikatlah terlebih dahulu untamu, kemudian setelah itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dari kisah ini kita belajar kalau tawakal harus diawali dengan usaha. Setelah berusaha barulah kita serahkan hasilnya kepada Allah dengan ikhlas. Dalam melakukan tawakal ini ternyata memiliki manfaat tersendiri. Banyak manfaat yang dapat diperoleh dari menerapkan sikap tawakal dalam kehidupan sehari-hari, seperti tercukupinya semua keperluan, mudah untuk bangkit dari keterpurukan, tidak bisa dikuasai oleh setan, memperoleh nikmat yang tiada henti, dan menghargai hasil usaha.
Daripada bingung, mending kita bahas satu persatu dari manfaat-manfaat tersebut. Pertama, tercukupinya semua keperluan. Maksudnya, seseorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan jaminan tercukupinya semua kebutuhan hidupnya, baik segi makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Hal ini sesuai dengan Quran Surah Al-Talaq, surah ke-65, ayat ketiga yang artinya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, yaitu menyerahkan segala urusan dan bergantung sepenuhnya kepadanya setelah beritikar dengan penuh keyakinan, maka Allah akan mencukupkan kebutuhannya baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Sebab Allah selalu menyelesaikan setiap urusan dengan hikmahnya yang sempurna dan segala sesuatu sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuannya. Mudah untuk bangkit dari keterpurukan. Setiap orang pasti pernah merasakan yang namanya kegagalan. Usaha yang telah dilakukan secara maksimal, namun hasil yang tidak sesuai ekspektasi. Seseorang yang bertawakal dan huzunan atau berbaik sangka atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang tersebut akan mudah bangkit dari kegagalan dan keterpurukan tersebut. Tidak bisa dikuasai oleh setan. Maksudnya, seseorang yang bertawakal tidak akan bisa dikuasai atau dikendalikan oleh setan. Kenapa? Karena setan tidak punya kemampuan menggoda orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini bertawakal. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah An-Nahl surah ke-16 ayat 99 yang artinya, sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Memperoleh nikmat yang tiada henti. Seseorang yang bertawakal kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan nikmat yang terus-menerus mengalir untuk orang yang beritikar tanpa mengeluh dan selalu berharap mendapatkan yang terbaik. Ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Asy-Syura, surah ke-42 ayat 36 yang artinya, apapun kenikmatan yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan hidup di dunia. Sedangkan apapun kenikmatan yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Terakhir, menghargai hasil usaha. Seseorang yang bertawakal akan menerima apapun hasil akhir dari usahanya, meski usaha tersebut tidak sesuai ekspektasinya. Hatinya tetap gembira dan penuh rasa syukur atas karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan terus-menerus berusaha semaksimal mungkin untuk meraih impiannya. Usaha yang telah dilakukan tersebut dijadikan bahan pembelajaran untuk terus diperbaiki di masa mendatang. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika materi yang disampaikan dalam video ini kurang sempurna, baik segi penyampaian maupun materi itu sendiri. Kami mohon maaf. Baik, selamat pagi, siang, malam, apapun latar waktu Anda. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.